Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Guys, Aisar udah ketemu nenek yang sempat viral kemarin. Kalian lihat video ini, dan ini adalah realita pahit tinggal di Indonesia. Orang tinggi-tinggi kuliah sampai S2 atau master, tapi end up jadi ojol. Aisar Khalid, konten kreator asal Malaysia, kerap kali dihujat karena dianggap mencari perhatian fans dari Indonesia. Ini kenapa netizen Indonesia pada bilang Malaysia krisis beras? Kayak info dari mana, guys? Aku tuh di sini nggak pernah dengar ada berita krisis beras, dan kita masih makan nasi di sini. Yang di kondangan itu aku makan dikit karena bukan krisis beras, tapi karena udah malam. Ini aku baru beli nasi padang di sini. Masih ada aja nasi, masih ada aja beras. Di tempat nasi kantor pun juga masih banyak nasinya. Di supermarket juga pada masih kasih jual paham, beras tuh masih banyak. Jadi stop bilang Malaysia itu krisis beras, karena itu nggak bener ya guys. Dan aku penasaran kalian baca info dari mana gitu. Kalian lihat video ini, dan ini adalah realita pahit tinggal di Indonesia. Orang tinggi-tinggi kuliah sampai S2 atau master, tapi end up jadi ojol. Sebenarnya bukan mendiskreditkan profesi ojolnya, karena itu sah-sah aja dan halal. Tapi ini adalah fenomena underemployment, karena sebenarnya kita punya kapasitas yang lebih tinggi, tapi end up kerja tidak sesuai dengan kapasitas kita. Orang S2 mungkin sebenarnya bisa kerja jadi akademisi atau jadi expert di bidangnya. Tapi karena nggak dapat pekerjaan, jadinya end up kerja jadi ojol karena butuh makan dan cari uang untuk hidup. Kalau protes salah pemerintah, nanti katanya kok pemerintah mulu yang salah. Tapi kalau mau nyalahin diri sendiri juga udah ikhtiar sampai S2, masa kita yang salah? Makanya jangan heran kalau orang Indonesia yang udah ada kesempatan kuliah atau kerja di luar negeri enggan balik ke Indonesia karena mereka males dihadapin sama realita yang kayak gitu. Hal mungkin orang-orang inilah yang akan menyelamatkan Indonesia, tapi karena gak ada kesempatannya, gak dihargain, jadi ya buat apa? Jujur cukup miris dan sedih ngelihat videonya gitu ya, dan ngelihat realita ini. Tapi ya gak bisa ngapa-ngapain juga, jadi let's pray aja lah for Indonesia. Malaysia krisis beras. Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia memberikan bantuan, dibilang pencitraan, dibilang cari follower. Dan itu adalah video mbak-mbaknya yang beliau tinggal dan bekerja di Malaysia. Dan selama beliau tinggal dan bekerja di Malaysia, beliau tidak pernah merasakan krisis beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi supaya kita nggak salah paham dengan berita-berita yang bermunculan di media sosial. Apalagi kalau Indonesia dan Malaysia ini kan negara tetangga yang sangat berdekatan. Namun seiringnya di era zaman modern sekarang yang dimana kadang-kadang media sosial ini sering disalahartikan. Salah satunya banyaknya video hoax yang mengaitkan Indonesia dengan Malaysia seolah-olah negara kita itu terpaling maju. Kemudian Malaysia negara yang dimana krisis beras. Kadang saya itu sampai mengelus dada ya. Kenapa sih segelintir YouTuber Indonesia suka sekali membuat berita-berita hoax, kemudian dikaitkan dengan negara tetangga kita? Oke lah, kita bangga dengan negara kita sendiri, tapi mohon tolong jangan jadikan kebanggaan tersebut untuk merendahkan negara lain, untuk menghina negara lain. Sering saya lihat ya video-video hoax segelintir YouTuber Indonesia suka membuat video yang mengaitkan dengan negara tetangga kita yang tidak sesuai fakta. Kamu sendiri kan kontennya juga sama, sering buat video contohi Malaysia. Tapi kan kita mencontohi dari segi positif. Apa salahnya? Nggak ada salahnya kalau kita mencontohi dari segi positif. Tapi yang membuat saya heran, kenapa segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong? Kedatangan Mas Aisar Khalid pun juga dijadikan isu. Gara-gara Mas Aisar Khalid bilang kenapa dia pilih bantu orang Indonesia, karena di Indonesia ini banyak orang susah. Itu pun banyak yang marah-marah, banyak nggak terima. Banyak yang bilang, oh Aisar Khalid ini cuma tumpang follower. Kalau di Malaysia kontennya nggak laku. Padahal beliau sebelum datang ke Indonesia, kontennya juga berbagi-bagi kok. Dan beliau juga seorang pengusaha. Datang ke Indonesia buat konten berbagi, itu pun masih salah. Bukan hanya Mas Aisar Khalid saja ya. Banyak loh
pengusaha, konten kreator yang datang ke Indonesia mungkin hanya semata-mata untuk berjalan-jalan, tapi beliau usahawan-usahawan daripada Malaysia tidak lupa, ya kan, untuk memberikan sedikit bantuan kepada orang-orang Indonesia yang memerlukan. Apakah salah? Ya nggak salah. Namun kadang-kadang netizen sering salah paham. Sedekah kok dipamer-pamerin? Sedekah kok dibuat konten? Orang miskin kok dijadikan bahan konten? Kenapa sih? Kita itu selalu terpikir yang kiranya pikiran kita itu nggak maju. Kalau ada orang yang berbagi, memberikan sebuah bantuan, mari kita ucapkan terima kasih. Itu kan hanya konten. Kalau itu hanya konten, kenapa Anda nggak bisa melakukannya? Kenapa Anda hanya bisa mencibir saja? Fakta pahitnya, di Indonesia sendiri, sahabat-sahabatku semua, gelar sarjana, diploma, untuk mencari pekerjaan itu susah. Sangat susah. Kita nggak menyalahkan negara kita ya. Pemerintah juga sudah berusaha, tapi apalah daya kadang-kadang ya seperti itu fakta pahitnya. Apakah warganya nggak berusaha? Udah berusaha, udah ke pendidikan tinggi, tapi apalah daya. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga ya, yang dimana upah kerjanya cukup lumayan tinggi, itu pun juga masih nggak terima. Kamu suka buat konten jelek-jelekin negara sendiri. Kamu mentang-mentang kerja di negara orang, kamu buat konten seolah-olah merendahkan Indonesia. Bro, yang merendahkan negara kita tercinta itu siapa? Justru karena orang-orang Indonesia yang berjuang, yang bekerja di luar negara, justru merekalah pahlawan sebenarnya. Merekalah penyelamat Indonesia, yang dimana setiap bulannya uangnya itu juga dikirim ke Indonesia. Lantas, kenapa? Kalau kita menyuarakan hal-hal kebenaran, hal-hal mungkin sisi positif dari negara lain perlu dicontohi, harusnya mungkin kalau Anda nggak merantau, itu harusnya Anda, dengan informasi ini saya terbantu, gitu. Bukan malah sebaliknya, membuat video hoax, di Malaysia krisis beras, Malaysia ekonominya ginilah, gitulah. Padahal keadaan di negara kita justru, mohon maaf sahabatku semua, kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, kita ini sebenarnya sudah ditinggal jauh. Lantas kenapa negara tetangga kita bisa? Kenapa kita nggak bisa? Padahal kalau dipikir-pikir, modalnya kan juga sama-sama. Malaysia punya sawit, Indonesia juga punya sawit. Malaysia punya sumber daya alam, Indonesia juga punya sumber daya alam. Sama-sama punya. Tapi sebenarnya kadang-kadang ya mungkin salah pengelolaan. Dan inilah faktanya, ketika Mas Aisar Khalid, influencer, datang jauh-jauh dari Malaysia ke Indonesia, itu pun kenapa netizen masih berkomentar yang bukan-bukan. Harusnya kita sebagai orang Indonesia melihat konten kreator yang betul-betul beramal kebaikan, harusnya memberikan inspirasi kita semua. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Aisar, gitu. Gua gak demen sama lu, ya. Menurut kalian kenapa ada orang yang tidak suka dengan Aisar dari konten-konten dia yang membantu orang lain di Indonesia? Terlepas ada aja orang yang menilai kalau Aisar lakukan itu karena demi konten, demi popularitas, dan demi bisnis whatever lah ya gitu. Tapi faktanya ada orang yang terbantu. Coba disadari dulu itu. Gue pribadi ada sisi kemanusiaan yang kadang juga gue pengen bantu orang gitu ya. Cuman ya pada itu kan terbatas ya, nggak bisa semua orang kita bisa bantu. Nah seharusnya sebagai manusia yang memiliki empati, kita ikut senang dengan hadirnya Aisar di Indonesia. Respect, dia membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan ya guys ya. Kemudian orang-orang yang dibantu oleh Aisar juga tidak dibantu sama orang-orang yang tidak suka sama dia ya kan. Faktanya itu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngusir Aisar untuk pulang ke negerinya, padahal dia juga tidak bantu banyak orang, atau dia tidak bantu orang-orang yang pernah dibantu oleh Aisar, gua nggak ngerti, gua nggak paham. Kalau orang yang nggak suka sama Aisar dan dia merasa kaya dan dia merasa pernah bantu orang juga gitu ya, kenapa nggak misalkan
Aisar ya udah lu bantu di daerah Jawa Barat, ntar gua bantunya di Kalimantan misalnya. Kenapa nggak seperti itu gitu kan? Ya jangan sampai lu ngusir orang padahal orang tuh lagi ngelakuin kebaikan di Indonesia juga gitu. Kenapa harus lu usir gitu? Jadi menurut gua sih lebay ya gitu. Jadi kalau gua mah senang-senang aja dan gua support Aisar, bahkan gua doakan semoga rezekinya lebih berlimpah lagi. Amin. Supaya bisa bantu banyak orang, dan semoga juga gua punya banyak rezeki supaya gua bisa bantu banyak orang juga kayak Aisar. Ini salah satu video yang membuat saya merasa emosional, terharu, dan saya harus bilang kalau Aisar memang meninggal. Saya bisa menilai kalau Aisar memang tulus membantu. Betul sekali, Mas. Itu dikontenkan, tapi kalau memang tidak dikontenkan, bagaimana kita tahu kalau Aisar sudah membantu? Betul, Mas. Buat kalian yang masih menghujat Aisar, bayangkan betapa bahagianya orang yang sudah dibantu oleh Aisar. Lepas mau kalian memandang Aisar seperti apa, tapi faktanya ada orang yang sudah dibantu oleh Aisar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia. Setuju, Mas. Seperti yang saya lakukan adalah bentuk support dari simbiosis mutualisme. Ketika konten Aisar mendapatkan respon positif dari masyarakat, di like, komen, and share, itu memberikan engagement yang besar untuk Aisar, dan Aisar pun mendapat popularitas dari situ. Dan alhamdulillahnya popularitas yang didapatkan oleh Aisar di Indonesia itu dia masih konsisten membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah kenapa saya memiliki keharusan untuk mensupport Aisar, karena ketika saya dan mungkin para fansnya Aisar berikan interaksi yang positif untuk Aisar, itu sama dengan kita membantu orang lain yang membutuhkan yang nantinya dibantu oleh Aisar. Jadi tolong untuk semuanya, ketika kita melihat suatu kebaikan, jangan pernah melihat latar belakang. Betul, Mas. Tapi lihatlah apa yang sudah dia lakukan dan apa manfaat yang dia berikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya ingin sampaikan untuk Aisar, terus semangat, semoga tetap kuat di tengah-tengah hujatan orang Mantap, Mas. tidak suka terhadap Aisar. Dan percayalah, masih banyak orang-orang baik di Indonesia yang mendukung Aisar. Jadi teruskan perjuangannya, karena Aisar juga masih muda. Semoga Allah memberikan Amin. kemudahan Ya Rabbal Alamin. setiap perjalanannya. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya aku mau ngomong ya, di sini aku nggak memihak siapa-siapa, aku selalu memihak semuanya yang bisa menjadi panutan kita semua, oke? Nah, kemarin kan Betul, saya Mas. nonton podcastnya dari Sumargo kan. Nah, ternyata pekerja-pekerjanya Bang Aisar ini di Malaysia sana ya, kebanyakan dan hampir semuanya itu orang Indonesia loh ya. Asal kalian tahu tuh, orang Indonesia semua karyawannya Bang Aisar ini di Malaysia loh. Memang harus diacungi jempol sih Bang Aisar ini. Respect asli. Kamu memang panutan banget. Pokoknya respect Bang Aisar ya. Terima kasih banyak sudah membantu banyak orang Indonesia ya. Terima kasih banyak. Betul, Mas. Semoga ya disukseskan selalu pokoknya ya. Amin. Semoga pokoknya semua usaha makin sukses jaya selalu Bang Aisar. Banyak juga penjilat Aisar di Indonesia. Ini ya, ini yang bikin negara Indonesia itu nggak maju-maju ya ini. Contoh komenan yang kayak gini nih. Saya itu udah sering kali bilang ya, saya itu selalu mendukung ya semua yang bisa menjadi panutan ya. Betul, Mas. Termasuk Kasih ya Bang paham, Mas. Aisar ini bukan menjilat ya. Jadi yang follow syukur, yang nggak follow nggak apa-apa. Kita itu cuma memberitahu ya, kita mana sih yang berhak kita jadikan panutan. Tapi jelas kalau yang kayak gini ya udah jelas, yang komen kayak gini nggak bisa dijadikan panutan ya. Itulah yang bikin Indonesia itu nggak maju-maju. Aisar Khaled, konten kreator asal Malaysia, kerap kali dihujat karena dianggap mencari perhatian fans dari Indonesia. Dan ternyata alasannya bikin menyentuh hati, karena dia mencari orang-orang miskin di Indonesia untuk dibantu. Karena di Malaysia, mencari orang yang benar-benar miskin itu susah. Fakta itu benar-benar seperti petir yang menyambar. Karena itu terlalu fakta untuk diungkapkan. Yang mana beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast bersama Bang Densu, Aisar Khaled memberikan sebuah fakta alasan mengapa ia banyak melakukan video di Indonesia. Ini bukan soal mencari perhatian, namun ini soal berbagi kepada sesama. Entah itu diartikan sebagai sesuatu yang pamer atau tidak. Yang penting niat dari
dari pria ini adalah untuk berbagi dan mengajari kepada para fansnya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, ternyata di Malaysia itu sangat susah bagi dirinya untuk mencari orang miskin, teman-teman. Baginya, di Malaysia itu rata-rata orang sudah sejahtera. Ada sih orang yang miskin, tapi itu biasanya tinggal di pelosok-pelosok yang jauh banget. Tapi kalau di Indonesia, hampir semua daerah itu bisa ditemui orang miskin. Ia sangat senang membantu masyarakat yang kesulitan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya ia melihat masyarakat Indonesia adalah target bantuannya. Karena di Malaysia banyak yang sudah sejahtera. Mas Aisar Khalid, influencer daripada Malaysia. Baru-baru ini memang tak habis-habis beliau menjadi buah perbincangan di media sosial. Karena statementnya kemarin, beliau mengatakan kenapa sih lebih memilih membantu orang Indonesia daripada di negaranya sendiri. Di Malaysia bukannya tidak ada orang miskin. Saya berikan statement ya, di Malaysia bukan tidak ada orang miskin. Ada, cuma kata Mas Aisar di pelosok-pelosok yang dalam lah. Tapi kalau di Indonesia, ketika Mas Aisar Khalid jalan-jalan di kota, itu banyak orang-orang di tepi jalan yang memerlukan bantuan. Apakah salah perkataan Mas Aisar seperti itu? Ya nggak salah, tapi fakta pahitnya memang seperti itu. Segelintir netizen, kata-kata seperti itu seolah dianggap menghina lah, dianggap Aisar Khalid cari perhatian lah, dianggap seolah-olah Malaysia sempurna lah. Padahal Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia dengan niat mulia, dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, dan mereka pun terbantu loh. Memberikan hadiah umroh kepada orang-orang fakir miskin di Indonesia. Dan itu menghabiskan uang miliaran. Bahkan baru-baru ini beliau akan memberikan bantuan juga ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk daerah-daerah terpelosok. Misi beliau tahun 2025 ini memang begitu sangat mulia. Bahkan beberapa waktu kemarin dia juga berbincang dengan salah satu YouTuber Indonesia ingin membangun sekolah di Papua, bayangkan. Niatnya begitu mulia, membantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kurang upaya, anak yatim, fakir miskin, banyak loh terbantu dengan kedatangannya Mas Aisar Khalid. Lantas, apakah dengan niat yang mulia seperti itu memberikan beberapa bantuan, habis ratusan miliar, bukan hanya 1 miliar, 2 miliar. Masih saja dibilang pencitraan, masih saja dibilang cari follower. Kalau memang Mas Aisar hanya untuk sekedar hidup dirinya sendiri, dia nggak perlu loh buat konten. Dia duduk di Malaysia saja itu udah kenyang. Karena sebelum beliau ke Indonesia, beliau ini juga salah satu influencer terkenal di Malaysia. Dan yang lebih luar biasanya lagi, pekerja Mas Aisar Khalid ini orang Indonesia semua. Tetapi bukan hanya Mas Aisar Khalid saja sih yang punya pekerja Indonesia. Bos-bos di Malaysia pun juga banyak orang yang punya pekerja dari Indonesia. Dan rata-rata bos Malaysia itu kalau punya pekerja Indonesia, mereka itu sangat suka loh. Namun segelintir netizen kadang-kadang itu tak paham. Wah, kamu ini pembela Malaysia, kamu ini penjilat Malaysia. Itulah yang membuat kita tak maju ketika kita memberikan sebuah fakta yang positif. Kadang-kadang kita tak mau terima. Dan inilah faktanya. Orang Indonesia banyak bekerja di Malaysia dan mereka merasa sangat senang dan terbantu. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Lulusan SMA bisa kerja kantoran di Malaysia. Masa iya? Hai, gue Fajrin, ex budak korporat Malaysia. Banyak banget yang nanya, Bang, kalau misalnya kerja di Malaysia itu harus S1 ya minimal. Sini gue bahas. Yes, gue hanya lulusan SMA aja. Dengan bermodalkan ijazah SMA, gue mencoba keberuntungan apply di dunia pekerjaan. Ya notabene minimal lulusannya itu S1. Setelah gue kena layoff di perusahaan yang ada di Indonesia, waktu awal-awal COVID, gue sempat nganggur beberapa bulan dan mencoba untuk buka-buka situs lowongan pekerjaan. Percaya nggak percaya, gue mencoba untuk memberanikan diri untuk apply di sebuah perusahaan yang ada di Malaysia. Jujur awalnya gue nggak pede dengan status ijazah gue hanya SMA. Mana bisa sih seorang lulusan SMA bisa bekerja di luar negeri? Kayaknya nggak mungkin banget ya. Tapi dengan percaya diri gue dan meyakinkan diri gue sendiri untuk mencoba apply di perusahaan yang ada di Malaysia. Awalnya gue sempat hopeless, ingin melanjutkan pendidikan gue ke S1 karena melihat persyaratan untuk kerja itu adalah minimal S1 dan gue merasa untuk minder. Akhirnya gue nggak jadi melanjutkan. Tapi gue malah
mencoba untuk apply di perusahaan yang ada di Malaysia dengan modal ijazah SMA aja. Long story short, beberapa hari setelah gue apply, ternyata gue di reach out sama TA yang dimana posting untuk lowongan pekerjaan tersebut. Jujur gue sambil bengong untuk menghadapi interview dengan TA-nya karena gue merasa kayak apakah gue pantas untuk bisa kerja di luar negeri dengan status hanya lulusan SMA aja. Setelah gue interview dengan TA-nya, ternyata gue lanjut untuk interview dengan user. Dan di saat hari tersebut datang, berbarengan dengan schedule interview gue dengan perusahaan yang lain juga. Jadi di dalam satu hari ada 2 schedule interview gue. Setelah interview dengan kedua user di 2 company tersebut, akhirnya gue disuruh nunggu. Oh iya, by the way, untuk company lain tersebut juga company luar negeri yang base-nya ada di Singapura, tapi dia buka juga di Indonesia. Kemudian gue disuruh nunggu sampai besok, dan ternyata gue nggak nunggu sampai besok. Di hari yang sama gue mendapatkan hasilnya dari 2 company tersebut. Gue dinyatakan lolos sama kedua company tersebut, yaitu company yang ada di Malaysia dan juga company yang base-nya di Singapura dan buka di Indonesia. Mungkin di saat itu gue lagi beruntung. Akhirnya gue harus memutuskan salah satu dari company tersebut. Gue pilihlah company yang ada di Malaysia. Nah, buat kalian yang penasaran mau contekan interview apa aja yang ditanyakan sama user yang ada di company yang ada di Malaysia, serta untuk semua notes-nya gue masukin juga. Dan gimana sih caranya kerja ke Malaysia? Kalian tinggal klik link yang ada di bio gue aja, dan semuanya tuh ada di situ. Semoga membantu untuk kalian job seeker. Good luck. Anyway, kenapa gaji guru Rp300.000 per bulan? Jadi gini, di Indonesia ada istilah guru honorer. Guru honorer itu guru yang digaji tidak tetap, tapi digaji dengan jumlah jam dia mengajar. Jadi berdasarkan waktu. Contohnya aku diupah Rp15.000 per jam, sekitar Rp4 lah ya. Namun aku cuma bisa mengajar 5 jam saja seminggu. Berarti aku masuk sekolah itu sekitar 3 hari dalam seminggu. 5 jam dikali 15 sama dengan 75.000. Dikali 4 minggu dalam sebulan artinya 300.000 atau Rp78. Jadi gitu. Makanya untuk menutupi kosnya, seringnya kita sebagai guru kadang kita jualan kue, es, dan sebagainya untuk menambah penghasilan. Kalau aku biasanya jadi buruh kasar di luar jam pembelajaran. Dan itu menurutku akan mengurangi fokus sekali dalam mengajar. Seperti naik motor sambil main HP, tidak efektif. Tapi sekarang sudah lebih baik sih, walaupun jadi kulit sawit, dan aku tidak akan menyalahkan siapapun dalam hal ini. Gagal artinya melakukan kesalahan. Menyalahkan pihak lain atas kegagalan kita adalah tindakan pengecut yang tidak bertanggung jawab. Respect, Mas. Karena kitalah yang memegang kendali. So, nggak apa-apalah menjadi kulit sawit. Uangnya cukup besar juga kan. Part 1 cerita tentang awal mula aku sampai di Malaysia. Dulu dimulai di tahun 2017, 9 Januari. Waktu itu pertama kali aku sampai di sini dan di Melaka, di kilang ini. Aku nggak pernah ganti kilang sama sekali. Sampailah di tahun ke-8 tahun ini aku di sini, aku nggak pernah ganti kilang, guys. Kenapa? Soalnya aku tuh konsisten. Aku mau tahu, aku men-challenge diri aku, bisa nggak aku bertahan di sini dalam kondisi yang dulu gaji Rp1.000 sampai yang sekarang. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Ikutin keseruanku di part 2 lagi ya. Ada cerita lagi selain ini, duka-dukanya di Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini sambungan dari part 2 aku cerita kerja awal mula kerja di Malaysia ya. Ini sambil aku sarapan. Ini sekarang aku ada di kantin pabrik aku. Sekarang di sini udah sekitar jam 7.30 pagi. Nah, waktu jam kerja aku jam 8, masih ada 30 menit sebelum masuk kerja. Nah, buat kalian yang serius pengen kerja ke luar negeri, mending kalian datang ke agensi di area kalian. Dulu kalau aku agensi di area KTN, kerja ke luar negeri gitu. Dan pastiin yang itu resmi, jangan sampai ada yang cuma kayak boncos suruh modal doang, tapi sampai sini dia nggak ada kerjaan kayak gitu. Jangan sampai kayak yang teman kita yang di negara lain itu sampai dijual ginjalnya, jangan sampai. So kalau dulu aku memang beneran nggak ada teman yang di luar negeri, jadinya aku bener cari informasi tuh lewat sosial media gitu, dengan gajinya, dengan tempatnya. Semangat buat kalian ya. Kita lanjut di part 3 nanti. Bayangkan UMR di Malaysia lebih tinggi, namun biaya hidup lebih rendah dibanding Indonesia. Ada yang salah dengan negara kita ini. Di Malaysia, biaya bahan bakar kendaraan bisa lebih rendah, tembus 7.000 per liternya. Bahkan tarif tol perjalanan pun jauh lebih murah. Orang-orang di sana jauh lebih sejahtera, tidak ada ketimpangan sosial. Dan pada faktanya, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia
Mereka merasa terbantu meskipun hanya seorang pekerja kebun sawit, tapi dibandingkan dengan waktu kerja di Indonesia menjadi seorang guru honorer, lebih baik menjadi pekerja kebun sawit di Malaysia. Dan masnya pun juga tidak menyalahkan siapapun. Tapi dari video-video yang saya reaction, harusnya kita banyak belajar ya. Ternyata dari negara tetangga Malaysia ini ya sangat membantu perekonomian orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lantas, kenapa sih kita kadang-kadang sering sekali mengejek negara tetangga kita, menghina negara tetangga kita? Apa salahnya kalau kita hidup rukun, saling mempererat tali silaturahmi? Sebenarnya kalau kita bekerja di negara tetangga dengan cara resmi, alhamdulillah loh, saya sendiri di sini hampir puluhan tahun ya. Alhamdulillah punya bos yang sangat baik. Dari awal mula yang nggak punya apa-apa di kampung halaman, merantau di negara tetangga, bisa beli rumah. Alhamdulillah. Ya meskipun rumahnya nggak besar, tapi setidaknya dari hasil perjuangan saya merantau demi keluarga, demi anak istri, alhamdulillah bisa memberikan sedikit kegembiraan untuk anak istri di kampung halaman. Kalau saya bekerja sebagai seorang mungkin tukang harian biasa di kampung sendiri, ya sulit. Apalagi dengan upah yang begitu sangat rendah kalau di Indonesia. Lantas, kenapa sih kita nggak bisa mencontohi negara tetangga kita yang dimana sama-sama satu rumpun? Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.